Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat ya nak. Nah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar IPA. Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Ya pada saat ini Tuhan anugerahkan kami hikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami dan siswa kami dapat melakukan proses pembelajaran dari kami. Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran ini sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh dimengerti dan dipahami oleh peserta didik kami, dan boleh bermanfaat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa, ya, isi absenmu dengan memberikan tanda like atau komen di kolom komentar. Nah, pada pertemuan IPA yang ke-20, kita akan mempelajari cara memelihara organ pencernaan manusia. Nah, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengetahui penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa mengetahui cara memelihara kesehatan organ pencernaan makanan pada manusia. Dan yang ketiga, siswa mengetahui hubungan makanan dan kesehatan. Nah, kita masuk apa sih penyebab gangguan pencernaan makanan pada manusia? Nah, adapun penyebab gangguan pencernaan makanan pada manusia ada 8. Yang pertama, pola makan yang tidak teratur, ya. Kemudian sering terlambat makan, ya. Kemudian kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, ya, atau tanaman berserat itu berasal dari tumbuh-tumbuhan pada umumnya, ya. Kemudian terlalu cepat menelan makanan, ya. Jadinya makanan itu nggak boleh cepat ya, agak umat atau kecil dulu makan yang baru ditelan, ya, agar tubuh kita yaitu organ pencernaan lambung lebih mudah untuk mencerna makanan yang sudah kita makan di mulut. Kemudian adanya stres, ya. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Dan yang ke-8 atau terakhir, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, itu anak penyebab gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, ya. Nah, sistem pencernaan merupakan organ yang vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Karena sari-sari makanan kan diserap di usus halus oleh si genjot pilih, ya. Nah, jadi kita memperoleh nutrisi itu ya dari pencernaan, ya. Nah, jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, lalu bagaimana cara menjaga atau memelihara kesehatan sistem pencernaan pada manusia? Nah, yang pertama, pola makan yang teratur, ya. Jadi kita harus melakukan pola makan yang teratur atau melaksanakannya, ya. Kemudian olahraga secara teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan, ya, minum banyak air putih, ya. Dan perbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur. Kemudian kelola stres, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi atau bernutrisi. Dan yang ketujuh, batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, itulah cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita mau melihat hubungan makanan dan kesehatan. Nah, penggolongan gizi makanan berdasarkan fungsinya, ya. Jadi berdasarkan fungsinya, gizi itu dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama ada yang kita kenal sebagai zat tenaga, ya. Nah, zat tenaga atau sumber energi di sini itu terdiri dari karbohidrat dan lemak, ya. Itu dia. Jadi karbohidrat itu untuk menghasilkan energi atau tenaga, sama juga lemak juga, ya. Kemudian yang kedua zat pembangun.
Nah, zat pembangun itu terdiri dari protein dan mineral. Kemudian yang ketiga, zat pengatur terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Nah, kita akan membahas satu-satu ya, zat gizinya. Nah, kita lihat yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga atau energi. Nah, makanan yang mengandung karbohidrat ya ditemukan pada beras, nasi, kentang, roti, jagung, gandum dan lain-lain. Itulah sumber-sumber makanan yang mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber tenaga ya. Paham ya? Kemudian yang kedua ada lemak. Ya. Nah, lemak itu juga digunakan sebagai sumber energi atau tenaga cadangan ya. Jadi dia cadangan. Makanya kalau orang gemuk, sakit, enak, sedangkan lemaknya banyak ya. Makanya tetap harus ada simpanan cadangan kita. Nah, kalau kita melakukan puasa, sakit atau makan, maka lemaklah di sini yang digunakan sebagai begitu. Nah, lemak dibedakan menjadi lihat di situ ya. Ada yang kita sebut sebagai lemak nabati. Ya, apa itu lemak nabati? Yaitu lemak yang berasal dari tumbuhan seperti alpukat, kacang tanah, kemiri, kelapa, ini ya. Kacang tanah, kemiri, alpukat. Ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai lemak hewani, yaitu berasal dari hewan seperti daging, minyak ikan, dan susu. Paham ya, Nak ya? Next yang ketiga, protein. Ya, protein diperlukan sebagai zat pembangun tubuh dan menggantikan atau memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, protein itu sendiri nak banyak ditemukan pada kacang-kacangan, tempe, tahu, sayuran berwarna hijau, daging, keju, telur, ayam, dan susu, ya, dan lain sebagainya. Itulah dia zat gizi protein ini ya. Kita next air. Ya. Nah, air berguna melarutkan zat dan makanan. Ya. Nah, selain itu, air juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Jadi, air itu juga termasuk dalam gizi tadi ya. Nah, termasuk di mana dia tadi sudah dijawab ya. Kemudian ya, yang kelima vitamin. Nah, vitamin berguna sebagai zat pengatur tubuh ya. Jenis vitamin ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Ya. Nah, vitamin A itu berfungsi untuk penglihatan ya atau untuk kesehatan mata ya. Nah, contoh vitamin A terdapat pada wortel, tomat, sayur-sayuran, pisang, dan minyak ikan. Ya. Kemudian vitamin B ya untuk mencegah penyakit beri-beri. Contoh pada jagung, kacang merah, dan lain-lain. Ya. Kemudian vitamin C. Vitamin C berguna untuk mencegah penyakit sariawan, bibir pecah-pecah, dan gusi berdarah. Nah, contoh vitamin C terdapat pada tomat, mangga, jeruk, jambu, dan lain sebagainya. Bahkan pada cabai ya. Kemudian vitamin D. Vitamin D berguna untuk mencegah penyakit tulang. Contoh susu dan minyak ikan yang banyak mengandung vitamin D. Kemudian vitamin E. Vitamin E berguna untuk kesuburan dan kesehatan kulit. Contoh susu dan kecambah. Ya. Kemudian vitamin K. Ya, berfungsi untuk pembekuan darah. Contoh kacang-kacangan, biji-bijian, dan nanti untuk jenis vitamin ya. Nah, yang terakhir mineral. Ya, macam-macam mineral. Yang pertama ada zat kapur atau kalsium. Nah, ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Contoh yang terkandung dalam susu, ikan, dan telur. Ya. Kemudian mineral yang kedua di sini zat besi. Zat besi itu berguna untuk pembentukan sel darah merah. Ya. Contoh terdapat pada daging, hati, kedelai, dan sayur-sayuran seperti ayam. Ya. Kemudian zat fosfor yang ketiga. Nah, zat fosfor berguna untuk pembentukan tulang-tulang. Contoh terdapat pada daging, susu, dan biji-bijian. Ya. Kemudian zat mineral yang keempat adalah zat yodium. Nah, zat yodium di sini berguna untuk mencegah penyakit gondok. Ya. Nah, contoh ikan laut dan garam beriodium. Paham ya, Nak ya? Oke.
Nah, untuk tugas kita hari ini ya ada 4. Yang pertama, tuliskan gizi makanan berdasarkan fungsinya. Ya, jenis gizi maksudnya di situ ya. Kemudian yang kedua, tuliskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Yang ketiga, tuliskan penyebab gangguan sistem pencernaan makanan pada manusia. Dan yang keempat, ada 6 soalnya. Ya, tuliskan fungsi dari karbohidrat, apa fungsinya ya. Protein apa fungsinya, lemak apa fungsinya, vitamin apa fungsinya, mineral apa fungsinya, dan air apa fungsinya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kerjakan tugasnya dan catatannya. Dan tugasnya jangan lupa dikumpul setiap hari Selasa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Shalom, dadah.